Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat horor yang ada di luar sana, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi bersama aku. Di sini aku mau kasih sebuah cerita seputar pesugihan ya. Cerita pesugihan kali ini datang dari Kak Restu Wiraatmaja. Kalian bisa follow Twitternya di @restupa71830152. Dan jangan lupa juga terus support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan dengan cerita terbaru dari aku. Oke teman-teman, gak usah pakai lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah ini bermula di saat ada seseorang pengusaha yang sedang merintis ingin memajukan usahanya hingga ke mancanegara. Bisa dibilang usaha ini sangatlah terkenal di tempat yang saya maksud, yaitu kota Pekalongan. Sebut saja namanya Pak Sugeng. Dia telah beristri dan memiliki satu orang anak. Sedangkan keluarga dari saudara lainnya sangatlah banyak. Bisa dikatakan ponakan dari Pak Sugeng ini jumlahnya banyak. Total ada 7 ponakan yang dimiliki oleh Pak Sugeng dari masing-masing 4 saudaranya. Masing-masing nama keluarga dari Sugeng antara lain. Yang pertama bernama Soleh, memiliki 2 orang anak yaitu Raini dan Roni atau anak kembar. Anak kedua adalah Sugeng sendiri, memiliki 1 orang anak bernama Warnia. Anak ketiga adalah Siti, memiliki 1 orang anak bernama Dani. Anak keempat adalah Darsim atau cowok, memiliki 2 orang anak bernama Jaja dan Wahyuni. Dan anak kelima adalah Safari atau cowok, memiliki 2 orang anak bernama Raffi dan Wulan. Total ponakannya ada 7, dan saudara Sugeng atau kakak beradik adalah 4. Sekarang saya akan menceritakan lebih dalam tentang keluarga Sugeng, keluarga yang dimaksud melakukan pesugihan. Batang, 2001. Bu Sumirah merupakan seorang ibu yang memiliki 5 orang anak. Anak-anak itu bernama Soleh, Sugeng, Siti, Darsim, dan Safari. Kelima orang anaknya memiliki tabiat yang berbeda-beda. Ada yang gila harta, ada yang memiliki ambisi yang besar untuk menjadi orang kaya, ada pula yang cinta terhadap keluarga dan tidak ingin kehilangan satupun keluarganya. Ada yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selama itu menguntungkannya, maka tidak berpengaruh terhadap dirinya sendiri. Ibu Sumirah tinggal bersama dengan 5 orang anaknya. Entah karena ketika suaminya meninggal, dia harus bekerja untuk menghidupi 5 orang anaknya, atau karena rasa prihatin yang dimunculkan oleh dirinya sendiri terhadap kesejahteraan anaknya di masa yang akan datang. Dalam keseharian, Bu Sumirah biasa berjualan keliling. Tidak peduli berapa banyak yang dia dapatkan dari hasil berjualan. Yang pasti, dia akan gunakan untuk keinginan anak-anaknya. Bermula dari sini, muncullah ide gila dari seseorang anaknya yang bernama Sugeng. Tanpa diketahui apa yang dipikirkan resiko ke depannya, Sugeng diam-diam memberanikan diri untuk melakukan sebuah hal yang sangat dilarang dan mengerikan. Dia melakukan perjanjian kontrak dengan seorang dukun yang tujuannya adalah untuk menjadi seseorang yang kaya raya. Sugeng sendiri merupakan seseorang pengusaha yang sedang merintis kecil-kecilan. Sugeng berupaya untuk merahasiakan ini dari seluruh keluarganya agar tidak diketahui dari mana dia mendapatkan uang yang melimpah. Bisa dibilang, Sugeng nekat karena permasalahan ekonomi yang mencekik leher keluarganya hingga kesusahan. Jalan yang ditempuhnya ini dia sadari sebagai jalan yang salah dan berisiko berat terhadap dirinya sendiri dan juga saudara-saudara yang lainnya. Batang, awal tahun 2002. Bu, aku dan Darsim akan tinggal di Pekalongan untuk merantau. Ibu di sini bersama dengan Sugeng dan yang lainnya nggak apa-apa kan? Tanya Siti kepada Bu Sumirah. Mau apa ke Pekalongan, Duk? Tanya Bu Sumirah.
Ibu perut dewek. Beras sudah mahal, makanan sudah naik semua. Jalan satu-satunya adalah merantau untuk menghidupi keluarga kita, jelas Siti. Tapi Nduk, kowe ora melas karo ibu? Tanya Bu Semira. Siti agak berat menjawab pertanyaan sensitif ini. Dia tidak mau ibunya berlarut-larut dalam kesusahan payah yang dilakukannya setiap hari. Bu, insya Allah nanti aku kirim tiap bulannya agar ibu gak usah jualan lagi. Akhirnya dengan terpaksa Bu Semira mengizinkan Siti dan Darsim untuk merantau ke Pekalongan. Memang tidak terlalu jauh antara Pekalongan dan Batang. Daerah tetangga yang dinilai sudah berkembang dengan nilai UMR gaji yang dibilang lumayan ini harus dijadikan tempat pelariannya. Akhirnya Siti dan Darsim berangkat. Geng, nitip ibu yo. Saya dengan Darsim ingin merantau ke Pekalongan. Kamu jaga yang lainnya, ucap Siti. Sugeng tersenyum. Walaupun dia sudah bekerja, namun belum juga mampu untuk menghidupi seluruh keluarganya. Kini tinggallah di Batang yaitu Bu Semira, Sugeng, Soleh dan Safari. Sedangkan Darsim dan Siti, dia merantau ke Pekalongan. Siti dan Darsim berada di tempat yang berbeda di Pekalongan. Siti berada di kabupatennya dan Darsim berada di kotanya. Namun keduanya sering sesekali untuk bertemu walau sekedar membahas sedikit demi sedikit hasil dari perantauannya. Pekalongan, pertengahan tahun 2002. Siti bermaksud untuk menemui Darsim di sebuah tempat yang terkenal dengan makanan lezatnya. Wajar saja karena keduanya sudah bekerja. Mereka pun bertemu di tempat yang tak biasa. Mbak, kamu tahu nggak? Sugeng sudah kaya, sudah terkenal, ucap Darsim. Hah? Kata siapa? Kok aku nggak tahu? Tanya Siti. Aku tahu dari temanku, Mbak. Siti tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Darsim kepadanya tentang kemajuan pesat yang dialami oleh Sugeng. Sebentar, aku mau tanya, kamu tahu dari temanmu? Teman kerjaan? Tanya Siti. Iya Mbak, teman kerja, jelas Darsim. Kan kamu kerja di restoran, kok bisa? Tanya Siti. Kebetulan pasokan makanan diambil dari Batang. Dan katanya yang punya itu adalah orang asli Batang, namanya Sugeng. Siapa lagi toh yang namanya Sugeng kalau bukan kakak kita sendiri? Siti agak terkejut. Bagaimana bisa Sugeng melakukan itu semua dengan cepat hanya dalam hitungan bulan? Dia sudah tersohor di seluruh penjuru negeri. Namanya menjadi sebutan bagi para kaum bawah yang membutuhkannya. Bak seorang raja yang dinisbatkan dengan tiba-tiba. Pertanyaan demi pertanyaan muncul di benak Siti. Apakah Sugeng benar-benar pekerja keras? Mbak, kok melamun? Tanya Darsim. Enggak kok. Bagaimana kalau kita besok pulang ke Batang? Tanya Siti. Boleh Mbak. Atas kesepakatan bersama, mereka pun akhirnya pergi menuju ke Batang keesokan harinya. Siti dan Darsim berangkat ke Batang menggunakan bis. Mereka berdua meminta untuk izin kepada tempat kerja masing-masing karena ada urusan keluarganya. Batang, pertengahan bulan 2002. Sugeng tampak sedang memandangi para pekerjanya yang sedang mengangkat ikan-ikan hasil tangkapan nelayan. Bos, hari ini kita akan mengirim ke Singapura, jelas salah satu pekerjaannya. Siapkan semua, jangan sampai ada yang ketinggalan. Siap bos, ucap pekerja itu. Tepat dengan itu, Siti dan Darsim mendatangi lokasi yang dimaksud. Mbak, itu Mas Sugeng, senyum Darsim. Siti tersenyum mendapati kakaknya sudah sukses dan menjadi bos besar ikan di daerah Batang. Mas Sugeng, teriak Darsim dari kejauhan. Walah Darsim, bagaimana kabarnya? Tanya Sugeng. Alhamdulillah bagus mas. Kamu sekarang jadi bos besar yo. Walah, mantep. Sugeng tertawa lega dengan Darsim. Siti hanya memandangi mereka berdua sambil tersenyum. Mbak Siti, sini, teriak Darsim.
Oh iya, aku lagi liatin pantai yang bagus ini. Udah lama ya kita nggak ke pantai bareng-bareng lagi semenjak bapak meninggal, ucap Siti. Walah, kamu masih ingat kenangan itu? Sudahlah, kita nggak usah ingetin itu lagi. Bapak juga sudah meninggal kan? Sudah nggak bisa diharapkan lagi, ya toh? Tanya Sugeng. Siti terkejut mendengarnya. Maksudnya apa, Mas? Tanya Siti. Enggak, maksudku kita sudah dewasa, kita juga harus menikah, lalu berjuang dan mandiri sendiri. Kita hanya bisa mendoakan bapak yang sudah meninggal, karena kalau kita hanya berpaku kepada bapak, kita gak akan maju-maju. Benar toh? Ucap Sugeng. Darsi memandangi Siti dengan wajah-wajah yang agak bingung. Dia tak paham maksud dari kakaknya ini. Oh gitu toh. Iya mas, aku sama Mbak Siti di Pekalongan. Kebetulan tempat kerjaku di restoran, dan pasokan seluruh bahan makanannya dari kamu mas, jelas Darsim. Oh iya? Apa nama tempatnya? Siti masih belum menerima dengan apa yang diucapkan oleh kakaknya itu. Apa karena dia sudah sukses jadi bisa berkata seenaknya? Nanti juga mas tahu, jelas Darsim. Mas, ibu mana? Tanya Siti berusaha mengganti topik pembicaraan. Ibu sakit keras, ucap Sugeng. Innalillahi, sakit apa mas? Tanya Siti. Sakitnya belum diketahui. Kadang-kadang dia ngigo gak jelas, kadang juga marah-marah sendiri. Mungkin sudah waktunya, jelas Sugeng. Sudah waktunya? Sudah waktunya apa mas? Tanya Siti. Meninggal, jelas Sugeng. Siti terkejut mendengar kabar yang tidak mengenakan ini. Dia pun tampak curiga mengapa Sugeng tampak biasa-biasa saja, tidak ada raut muka perasaan bersalah atau kesedihan. Kalian habis ini mau kemana? Tanya Sugeng. Kami mau ke rumah ibu. Gak sopan rasanya jika tidak nengok. Siti, kamu mau ikut? Tanya Sugeng. Iya mas, saya ikut apa kata Darsim saja. Lagian kami cuti 3 hari kok mas, jelas Siti. Walah, bagus kalau gitu. Sekalian kita reuni keluarga. Kebetulan mas ingin buat mendata nama-nama keluarga ibu, ucap Sugeng. Untuk apa mas? Sugeng terdiam sesaat. Dia memberikan sesuatu kepada Darsim dan Siti. Ini kartu nama mas. Barangkali kalian butuh untuk pengiriman bahan makan atau uang, tinggal hubungi mas saja, jelas Sugeng. Jadi kita akan dikirim uang oleh mas Sugeng? Tanya Darsim. Iya, karena mas gak mau adik-adik mas yang sedang merantau kesusahan, senyum Sugeng. Siti dan Darsim tampak bersyukur karena mendapati kakaknya yang perhatian. Mereka berdua tidak tahu bahwa pendataan itu merupakan bagian dari catatan pesugihan. Mereka bertiga pun bertolak menuju rumah Bu Sumira. Kebetulan setelah usaha yang dilakukan Sugeng melesat tinggi, Sugeng memutuskan untuk membeli rumah baru. Namun tidak menutup kemungkinan juga dia sering pergi menginap di rumah ibunya, yaitu Bu Sumira. Bu Sumira sendiri tinggal bersama dengan Soleha dan Safari, yang mana keduanya sangat setia menemani Bu Sumira walau sakit-sakitan. Sugeng juga selalu menyuntikkan dana kepada keduanya, yaitu Soleha dan juga Safari. Mereka bertiga telah tiba di halaman lama mereka, tempat bermain waktu kecil yang penuh dengan kenangan dan memori yang indah. Begitu juga dengan suasana yang masih sejuk seperti biasanya. Tidak ada kekurangan apapun dalam hal kondisional yang berada di rumah. Akhirnya mereka pun memasuki rumah. Di dalam rumah, Siti dan Darsim terkejut karena rumah pun tak ada perubahan sama sekali. Tak ada renovasi pembangunan dan perbaikan warna cat tembok yang masih itu-itu saja warnanya. Bahkan ruang tamu pun masih dengan kursi dan meja yang sama. Siti mulai curiga. Apakah Sugeng sangat pelit terhadap ibu? Bagaimana bisa dia tidak kasihan dengan ibunya sendiri? Setidaknya rumah yang sudah mulai lapuk dapat diperbaiki agar enak dipandang dan ditepati. Mas, kok temboknya nggak pernah dicat lagi? Terus kursi nggak diganti-ganti ya? Tanya Siti kepada Sugeng.
Ibu itu keras kepala, Dek. Dia menolak semua pemberian yang diberikan oleh Mas kepada ibu. Padahal tiap bulannya Mas juga selalu memberikan kepada Mbak Soleha serta Safari untuk keperluan masing-masing mereka. Namun ketika Mas mau memberikan kepada ibu, dia menolak keras. Jelas Sugeng. Memangnya kenapa Mas? Kan Mas sudah sukses dan banyak uang, tanya Siti. Darsim sedari tadi sibuk mencari-cari makanan di ruang makan. Dia menemukan berbagai macam makanan yang masih baru dan tak pernah disentuh oleh siapapun. Mas, kok banyak makanan yang gak pernah dimakan ya? Kan mubazir, jelas Darsim. Siti dan Sugeng pun langsung menuju ke arah ruang makan. Memang benar, di ruang makan itu sendiri telah tersaji berbagai macam makanan yang tak pernah disentuh. Padahal di rumah itu terdapat Soleha dan juga Safari. Bagaimana mungkin keduanya tidak memakan makanan yang berada di ruang makan? Itu makanan buat ibu yang aku kirim, namun ibu tak pernah memakannya. Mungkin sudah ada beberapa yang telah dimakan oleh Mbak Soleha dan juga Safari. Kalau kamu mau makan, makan saja, ucap Sugeng kepada Darsim. Serius Mas? Walah, Mas Sugeng baik banget, ucap Darsim dengan senang. Aneh rasanya jika dipikirkan secara nalar. Siti secara spontanitas merasakan banyak kejanggalan yang tumbuh pesat dalam diri Sugeng. Memang kakaknya yang satu ini gila akan harta dan tergolong pelit. Namun bagaimana mungkin dia bisa sedermawan ini? Lalu mengenai ibunya, bagaimana bisa ibu menolak seluruh pemberian yang telah diberikan oleh Mas Sugeng kepadanya? Ibu ada di kamar kan Mas? Tanya Siti. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari arah depan rumah. Mas Sugeng sudah pulang? Tanya Safari. Sugeng dan Siti pun langsung menuju ke arah ruangan depan. Sedangkan Darsim masih asik memakan makanan yang berada di meja makan. Iya dek, Mbak Soleh mana? Tanya Sugeng. Tuh, baru turun dari mobil, ngantar ibu periksa. Tadi pagi ibu kumat lagi. Mbak Siti, kapan datang Mbak? Mbak pasti datang ke sini bareng si kutu busuk itu kan? Tanya Safari kepada Siti. Alhamdulillah, tadi baru kok, sekitar sejaman. Kamu kok udah gede banget, Ri. Gimana sekolahnya? Tanya Siti. Alhamdulillah, lancar Mbak, jawab Safari. Darsim yang mendengar kutu busuk yang merupakan panggilan kecilnya langsung berlari ke arah Safari dan langsung memeluknya. Buluk, aku kangen kowe, ucap Darsim sambil memeluk Safari dengan eratnya. Keduanya memang sangat akrab. Buluk itu dalam bahasa Indonesia berarti jelek. Safari mendapat sebutan buluk karena waktu kecil dia yang paling berbeda sendiri dan bisa dibilang paling jelek. Safari yang merasa geli dan jijik pun langsung melepaskan pelukan kakaknya. Sekarang aku sudah ganteng loh, cewek-cewek aja banyak yang naksir, tapi aku tolakin, jawab Safari dengan sombongnya. Ketika mereka sedang berbincang-bincang dan saling melepas rindu, Mbak Soleha datang dengan membawa Bu Sumirah yang sedang duduk di kursi rodanya. Siti langsung sungkem kepada ibunya. Bu, Siti dan Darsim wangsul. Ibu baik-baik saja kan? Tanya Siti. Bu Sumirah tak menjawab sepatah kata pun terhadap Siti. Namun dia langsung menatap ke arah Sugeng dengan tatapan yang tak biasa. Tangannya mulai diangkat dan mengeluarkan isyarat agar Sugeng segera keluar dari rumah. Ibu, napa Mbak? Tanya Siti kepada Mbak Soleha. Nanti aku jelasin, geng. Kamu balik bekerja lagi. Ibu tidak suka kamu ada di sini, jelas Mbak Soleha. Tanpa hormat dan salam, Sugeng langsung pergi. Namun tetap saja Bu Sumirah masih menunjuk-nunjukkan jarinya kepada Sugeng. Bu, sudah, tidak bagus, jelas Siti. Bu Sumirah pun meneteskan air mata. Sesungguhnya Siti tidak memahami apa yang dirasakan oleh ibunya mengenai kelakuan yang baru-baru ini dilakukan oleh Sugeng terhadap dirinya. Sudah ya, tidak usah nangis.
Aku sudah datang di sini. Ibu tidak usah nangis lagi, senyum Siti. Akhirnya Mbak Soleha pun membawa Ibu Sumirah ke kamar. Sugeng tampaknya belum pergi. Dia lebih suka menunggu di depan rumah sambil merokok dan menikmati pemandangan. Bu Sumirah pun ditidurkan di atas kasur oleh Mbak Soleha dan Siti. Kakinya sangat kaku seperti orang lumpuh. Tubuhnya sangat berat. Mbak Soleha dan Siti sekuat tenaga untuk mengangkat tubuh Bu Sumirah. "Kamu baru datang? Bagaimana di Pekalongan? Enak?" tanya Mbak Soleha. "Baru sejaman, Mbak. Ya seperti itu loh, Mbak. Merantau kan gak selamanya enak. Betul toh?" jawab Siti. Siti, Masmu itu loh sudah sukses, sudah kaya. Kamu gak ingin kerja di Mas Sugeng, Pok?" tanya Mbak Soleha. Siti hanya terdiam ketika Mbak Soleha menawarkan pekerjaan untuknya. Mbak Soleha menganggap bahwa Mas Sugeng ini merupakan tumpuan yang bisa diharapkan dalam keluarganya. Terlebih lagi dalam permasalahan materi. Siti masih belum tahu bagaimana asal-usul Mas Sugeng dapat sukses dengan waktu yang sangat cepat. "Kamu berapa hari di sini, Ti?" tanya Mbak Soleha. 3 hari, Mbak, ucap Siti. Mbak Soleha masih membereskan kamar Bu Sumirah yang berantakan. Ibu itu selalu nolak atas pemberian yang diberikan Mas Sugeng, baik berupa makanan ataupun uang. Entah apa yang dipikirkan ibu terhadap Mas Sugeng. Kayaknya ibu memang tidak suka dengan apa yang telah dicapai oleh Mas Sugeng, ucap Mbak Soleha. "Memang kenapa, Mbak? Biasanya ibu bangga, kok ibu malah nolak semua pemberian?" tanya Siti. "Kata ibu, Mas Sugeng telah melakukan pesugihan. Padahal belum tentu toh. Siapa tahu Mas Sugeng telah bekerja keras mati-matian demi menghidupkan keluarga," jelas Mbak Soleha. "Pesugihan?" tanya Siti. "Namanya juga manusia, belum sukses selalu dihina dan dicaci maki. Setelah sukses dituduh pesugihan. Manusia itu membingungkan toh. Makanya jangan terlalu banyak berharap terhadap manusia. Nanti yang ada kamu selalu sakit hati," jelas Mbak Soleha. Siti terdiam. Dia memandangi wajah ibunya yang pucat itu dengan rasa kasihan. "Tapi memang gak ada salahnya toh, Mbak, kalau ibu bilang gitu. Lagian Mas Sugeng itu tidak pernah memberitahu kepada kita semua dari mana dia bisa sukses dengan cepat," jelas Siti. "Ti, kamu percaya apa yang dikatakan ibu? Ibu itu sudah tua, seharusnya bersyukur kalau punya anak yang sudah sukses. Kok ada ya orang tua yang berpikiran buruk terhadap anaknya?" jelas Mbak Soleha. "Orang tua itu hatinya perasa, Mbak. Bukan hanya perasa, tapi mereka juga memiliki pahit dan manisnya kehidupan. Yang penting kita prioritaskan untuk kesembuhan ibu," jelas Siti. Mbak Soleha keluar sebentar untuk mengambil makanan yang berada di dapur. Sedangkan Mbak Siti, dia masih memandangi wajah ibunya dengan rasa kasihan. "Bu, apa benar Mas Sugeng melakukan pesugihan?" ucap Siti. Darsim sedang berada di meja makan. Dia belum puas juga untuk memakan makanan yang telah disediakan di meja makan. Bersama dengan itu, Mbak Soleha lewat. "Kamu lagi apa, Sim?" tanya Mbak Soleha. "Ini loh, Mbak, jeruknya gak dimakan. Kasihan Mbak Mubazir," jawab Darsim. "Jangan dimakan, ini punya ibu," jelas Mbak Soleha sambil mengambil bekasan jeruk yang dimakan oleh Darsim. "Loh, katanya ibu gak mau makan?" tanya Darsim. "Kata siapa? Udah, jangan ngambil apa-apa di rumah ini. Semuanya milik ibu," teriak Mbak Soleha. Namun Darsim tetap menolaknya. Terjadilah pertengkaran antara keduanya karena perihal makanan. Darsim pun menyenggol makanan hingga terjatuh ke lantai. "Kamu kenapa, Sim? Kurang makan di perantauan, Pok?" teriak Mbak Soleha. Siti yang mendengar suara teriakan Mbak Soleha langsung menuju ke arah ruang makan. "Ada apa, Mbak?"
Siti terkejut ketika banyak makanan yang terjatuh di lantai. Tanpa banyak lama, Darsim pun mengambil makanan itu lalu berlari ke arah depan rumah. "Sim, balikin makanannya, itu punya ibu!" teriak Mbak Soleha. "Mbak, sudah, cuma jeruk satu aja kok," ucap Siti. Mbak Soleha langsung mendekati Siti dengan tatapan yang tajam. "Apa? Cuma jeruk satu?" tanya Mbak Soleha. Iya mbak, cuma satu tok. Nanti aku ganti jeruknya mbak," ucap Siti. Mbak Soleha memegangi kepalanya, seperti ada sesuatu yang disembunyikan olehnya terhadap Siti dan Darsim. Siti yang melihat tingkah aneh kakak perempuannya itu menjadi bingung. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Mbak Soleha sampai-sampai jeruk itu tidak boleh dimakan. "Mbak, ada apa?" tanya Siti dengan lirih. "Ti, lebih baik kamu sama Darsim segera pulang ke Pekalongan. Kalian berdua bikin kacau saja," teriak Mbak Soleha. "Emangnya Siti sama Darsim kacauin apa mbak? Kan Darsim cuma ngambil satu jeruk toh. Kalau mbak gak ikhlas, nanti aku beliin lagi jeruk 1 kilo buat gantinya," jelas Siti sambil memasang wajah kesal. Tiba-tiba Safari dan Mas Sugeng masuk. "Ada apa mbak?" tanya Mas Sugeng. "Lihatlah," ucap Mbak Soleha dengan wajah sedih. "Mbak, kok bisa-bisanya mbak bikin kacau?" ucap Safari. "Dek, kok kamu ngomong gitu? Mbak datang jauh-jauh loh dari Pekalongan buat jenguk kalian sama ibu. Kok kamu udah berani bilang gitu sama mbak, dek?" tanya Siti kepada Safari. Safari langsung menggenggam tangannya. Namun Mas Sugeng langsung menahan tangan Safari. "Wes Ri, ini mbakmu," jelas Sugeng. "Jangan sampai tanganku pukul tubuhmu mbak," ucap Safari. Darsim yang melihat pertengkaran seluruh saudara-saudaranya hanya bisa berdiri di depan pintu. Dia tak mengerti bagaimana bisa sifat saudara-saudaranya langsung berubah total. Dengan jarak beberapa bulan ditinggal di perantauan. "Ti, kamu sama Darsim nginep di rumahku ya?" tanya Mas Sugeng. Siti menatap wajah Mbak Soleha dan Safari yang sudah berbeda dari yang dikenalnya selama ini. Siti pun langsung meninggalkan mereka berdua dengan wajah kesal. Safari ingin menggertakannya, namun Sugeng menghalangi langkahnya. "Jangan emosi, belum waktunya," ucap Mas Sugeng. "Mas, bagaimana ini?" tanya Mbak Soleha. "Sabar, tarik ulur saja dulu. Biarkan Siti dan Darsim tinggal di sini. Malam ini kita jalankan ritualnya," jelas Mas Sugeng. Di antara ketiganya merupakan terdapat sebuah persekutuan yang pernah mendatangani kontrak terhadap sosok Ratu Ular yang disebut-sebut sebagai bagian dari pesugihan ini. "Ingat, tetap layani ibu seperti biasa. Aku gak tahu kapan Ratu akan datang. Tapi yang pasti, jika malam ini dia datang, kita sudah siap. Nanti akan kuberi hasilnya kepada kalian semua," ucap Mas Sugeng. Safari dan Soleha mengangguk pelaham. Kini keduanya merupakan bagian dari orang-orang yang melakukan pesugihan terhadap keluarganya sendiri. Siti dan Darsim langsung pergi ke rumah itu. Keduanya tampak kecewa dengan sikap saudara-saudaranya yang tidak menghormati akan kedatangannya. "Mbak, kita mau kemana? Kita mau langsung pulang ke Pekalongan?" tanya Darsim. "Kita nginep di rumah Mas Sugeng dulu. Aku masih belum tenang dengan sikap aneh mereka. Sepertinya mereka sedang menyembunyikan sesuatu terhadap ibu," ucap Siti. Sugeng mendatangi mereka berdua. "Siti, Darsim, maafkan Safari dan Mbak Soleha ya. Kalian tahu kalau itu makanan buat ibu. Jadi mungkin mereka berdua gak mau kalau kalian bersikap seenaknya terhadap sesuatu yang bukan hak kalian," ucap Sugeng. "Mas, sebenarnya ibu sakit apa?" tanya Siti. Sugeng tak bisa berkata-kata. Sugeng merasa Siti sudah mengetahui gerak-gerik yang membedakan antara sakit yang nyata dengan sakit karena dibuat-buat. "Nanti aku ceritakan di rumah. Sekarang kita pulang dulu. Gak enak, tetangga sudah mulai memandang kita dengan pandangan yang aneh,"
ucap Sugeng. Baik Mas. Semenjak Bu Sumira sakit, Sugeng selalu dipandang sebelah mata oleh para tetangga di sekitaran rumah ibunya. Kerap kali tetangga berbisik-bisik mengenai sebuah pesugihan yang baru-baru ini sedang dikerjakan oleh seseorang mirip dengan Sugeng. Pesugihan itu merupakan sebuah pesugihan kontrak antara dirinya dengan Ratu Ular. Siti dan Darsi mendatangi rumah Sugeng yang besar. Rumah sebesar itu, Sugeng hanya tidur, makan dan melakukan aktivitasnya sendiri dan beberapa pembantunya. Aku belum menikah, mungkin tahun depan aku bisa menikah. Karena itu, aku membeli rumah ini untuk keluarga aku nanti, ucap Sugeng. Sugeng pun mempersilahkan Siti dan Darsim memasuki rumahnya. Memang benar, di rumah Sugeng tampak sangat sepi. Dinding rumahnya dipenuhi lukisan seseorang ratu dengan berbadan ular dan sesuatu yang disebut dan termasyhur di pantai utara, Nyi Dewi Lancar. Mas, ini lukisan siapa? Tanya Siti sambil menunjuk ke arah wanita cantik dengan menggunakan kain karismatik yang berkarisma itu. Kebetulan aku suka sekali dengan cerita Dewi Lanjar, ucap Sugeng. Dewi Lanjar? Tanya Siti. Kamu tahu? Tanya Sugeng. Siti hanya terdiam, lalu pandangannya tertuju kepada sebuah lukisan dengan badan setengah ular. Kalau yang ini? Tanya Siti. Sugeng tidak menjawab pertanyaan Siti. Tampaknya Sugeng tidak mengenal siapa yang dimaksud Siti dalam lukisan itu. Mas, kok diem? Tanya Siti. Mas juga belum tahu. Sepertinya sosok yang ada di lukisan itu ada hubungan dengan Dewi Lanjar, jawab Sugeng. Darsi masih belum stabil dan kekecewaannya. Dia langsung masuk ke sebuah kamar yang kebetulan kamar itu kosong. Mas, Darsim gak apa-apa masuk ke kamar? Tanya Siti. Ya gak apa-apa dek, kan adiknya Mas juga. Masa Mas ngelarang? Ucap Sugeng. Siti sebelumnya meminta maaf Mas. Minta maaf karena apa? Tanya Sugeng. Barangkali Siti punya salah Mas. Apalagi kedatangan Siti dan Darsim kurang sopan dengan mengena di hati Mas dan juga yang lainnya, jelas Siti. Sugeng hanya tersenyum. Dia pun berjalan menuju ke arah dapur untuk mengambil makanan. Semuanya memang telah berubah, Ti. Kita hidup dengan susah payah dan berjuang mati-matian agar mampu bertahan hidup, jelas Sugeng. Namun semua itu berbeda jika kita dihadapkan dengan orang yang salah. Mereka yang tidak mengerti akan arti hidup bahagia sebenarnya. Hidup ini hanya sesekali. Jika memang sudah tak layak hidup, untuk apa diperjuangkan? Ucap Sugeng. Perkataan Sugeng ini membuat Siti tercengang. Siti belum tahu apa arti dari jika memang sudah tak layak hidup, untuk apa diperjuangkan. Sugeng menyerahkan makanan kecil kepada Siti. Ini memang aku beli dari hasil kerja kerasku dan memang diperuntukkan untuk tamu. Makanlah, senyum Sugeng. Siti pun memakan makanan itu. Cepat Ri, bereskan. Kita gak mau kan kalau nanti malam Ratu datang, kita belum siap-siap, jelas Mbak Soleha. Mbak, Ratu datang malam ini? Tanya Safari. Iya, Mas Sugeng sendiri yang bilang. Aduh, mati aku. Mana ibu belum siap untuk mati, ucap Mbak Soleha. Maksudnya Mbak? Tanya Safari. Kalau ibu mati sekarang, kondisinya lagi kurang bagus. Ada Darsim dan juga Siti. Pasti mereka mengira kita menggunakan pesugihan, jelasnya. Iya juga ya Mbak. Terus gimana? Tanya Safari. Udah, kamu lanjutin aja dulu. Sembari kita menunggu Mas Sugeng, aku siapkan kamar untuk Ratu dulu, ucap Mbak Soleha. Di dalam rumah Bu Sumira terdapat sebuah kamar khusus yang terkunci. Kamar itu dipenuhi akan kelambu dan bunga di sekeliling lantainya. Atmosfer kamar seketika berubah, seperti berada dalam kamar seorang ratu yang penuh akan karisma. Soleha memandangi sekeliling kamar yang tampak menyeramkan. Hawa merinding seketika tumbuh dan mengalir deras dalam tubuhnya.
seakan-akan dia sedang berada di hadapan sang ratu sungguhan. Soleha pun langsung keluar kamar ketika merasa telah selesai semua. Sugeng mulai terbuka sedikit demi sedikit terhadap Siti. Tujuannya adalah satu, yaitu untuk memanipulasi kebenaran yang benar-benar terjadi dalam keluarganya. Ibu gak pernah suka sama Mas karena ibu gak percaya dengan pencapaian Mas, jelas Sugeng. Siti menyimak perkataan Sugeng. Pernah dahulu ibu pergi ke pasar, lalu dia dimaki oleh orang-orang karena mengklaim bahwa Mas sedang melakukan pesugihan dan perjanjian kontrak dengan bawahan Nyi Dewi Lanjar. Karena merasa malu, akhirnya ibu menampar Mas dengan kencang. Sugeng melanjutkan ceritanya lagi. Lalu setelah Mas ditampar, Mas dicaci maki, bahkan dijelek-jelekan. Mas sakit hati karena itu. Mas hanya bisa terdiam dan tak berbuat apa-apa. Yang Mas lakukan hanyalah terus bekerja dan bekerja, jelas Sugeng. Entah bagaimana penyebabnya, setelah ibu mencaci maki Mas, ibu jatuh sakit hingga sekarang, jelas Sugeng. Siti menyimak dengan teliti kata demi kata yang diucapkan Sugeng. Mas sangat sayang sama ibu. Saking sayangnya, Mas gak mau kalau ibu tersiksa dengan melihat Mas. Mas akhirnya beli rumah supaya Mas gak mau ibu tersiksa, tanya Siti. Iya, Mas beli rumah, tapi tetap saja para warga masih juli terhadap Mas. Mas disebut-sebut sebagai orang yang membuat ibu tersiksa, jelas Mas Sugeng. Siti merasa iba. Dia tahu betul perjuangan Sugeng lewat cerita bohongnya. Sekarang kamu tolong ya, sabar sebentar di sini temani ibu. Mas gak tahu harus gimana lagi kalau ibu nanti meninggal, jelas Sugeng. Mas kok ngomongnya gitu sih? Tanya Siti. Mas hanya takut saja. Siti memegangi tangan Mas Sugeng sembari berkata, Mas, yang penting Mas sholat dan minta sama Allah. Semuanya pasti akan diberikan kelancaran, senyum Siti. Sugeng membalas dengan senyuman. Padahal dalam hatinya tidak tahu apa makna sholat sebenarnya. Oh iya, Mas mau balik lagi ke tempat kerja. Kamu di sini dulu ya. Memang Mas agak malam pulangnya. Tapi ingat, kamu gak boleh masuk ke kamar yang ada kelambu hijaunya. Soalnya itu ruangan khusus data-data pekerjaan, ucap Sugeng. Iya Mas, pasti kok. Aku akan jalani perintah Mas. Sana Mas kerja lagi. Serahin rumah ini sama Siti. Nanti Siti beresin yang perlu diberesin, ucap Siti. Gak usah. Kamu di sini nikmatin aja. Nanti ada pembantu yang datang buat ngerjain semuanya, ucap Sugeng. Oh ya? Siapa dan kapan Mas? Tanya Siti. Namanya Sukri. Dia biasa datang kalau mau maghrib. Dia juga ditugaskan oleh Mas untuk beres-beres kamar yang khusus itu, jelas Sugeng. Oh ya udah Mas. Sugeng tersenyum, lalu dia meninggalkan Siti dengan wajah yang sumringah. Sugeng berhasil memanipulasi apa yang harus dia lakukan agar Siti sedikit demi sedikit percaya akan hal itu. Siti langsung menuju ke arah kamar di mana Darsim masuk. Dia membuka kamar dan ternyata Darsim sudah tertidur. Sepertinya aku juga harus istirahat, ucap Siti. Beberapa jam sebelum ritual dimulai, Sugeng bertolak ke rumah Bu Sumira. Di sana, dia sudah disambut oleh Safari dan juga Soleha. Bagaimana persiapannya? Tanya Sugeng. Sudah siap Mas, jawab Soleha. Sugeng langsung memasuki ke ruangan khusus yang telah disiapkan. Safari dan Soleha mengikutinya. Tunggu di luar, aku mau memulai kontrak langsung dengan Rantu, ucap Sugeng. Soleha dan Safari mengangguk paham. Keduanya saling memandang keputusannya yang telah bulat untuk menjadi orang kaya harus diambil demi kebahagiaannya. Namun berbeda dengan yang dimaksud oleh Sugeng. Tumbal pertama adalah orang terdekatnya, Ibu Sumira. Hati Sugeng tidak berat memutuskan keputusan yang berisiko itu.
Sugeng membuka buku khusus yang diberikan oleh salah satu seseorang sebagai wadah untuk melakukan pesugihan. Sugeng menyebutnya dengan nama catatan pesugihan. Sebuah catatan yang berisi nama korban dan harus ditulis paling tidak 1 bulan. Sugeng segera membuka ritual kontraknya terhadap urusan Nyi Dewi Lancar. Dia kemudian menulis nama orang yang akan dijadikan korban pertamanya. Aku datang untuk melakukan kontrak dengan utusan yang dimaksud. Berikan aku wangsit dan kekayaan untuk membalas tumbal yang telah aku persiapkan dan aku serahkan, ucap Sugeng. Sugeng menulis nama Ibu Sumirah di lembar pertama catatan pesugihan itu.